Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novitasari dari Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri, kelompok DPL 096. Baiklah, di sini saya akan berikan sedikit info kepada Anda tentang mindfulness dan zikir, solusi alternatif dari new normal. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Apa itu mindfulness? Berikut sedikit penjelasannya. Menurut salah satu dosen psikologi Islam IAIN Kediri, yaitu Ibu Novi Wahyuwinastuti, MPSI Psikolog, bisa dikatakan mindfulness adalah proses yang mengantarkan kualitas perhatian individu kepada pengalaman di sini, saat ini, tanpa melakukan elaborasi, tanpa memberikan penilaian, dan penerimaan akan pikiran, perasaan, atau sensasi yang muncul dari pusat kesadaran sadar terjaga saat ini. Individu yang memiliki mindfulness dapat mengendalikan diri dan tidak merespon secara reaktif setiap bentuk kejadian, baik itu kejadian yang positif, negatif, maupun netral, sehingga dapat mengatasi setiap perasaan yang tertekan dan menimbulkan kesejahteraan diri. Nah, biasanya mindfulness ini bisa diperoleh ketika tidak dibayangi oleh kejadian yang terjadi kemarin maupun apa yang mungkin akan terjadi pada hari esok. Jadi fokusnya adalah pada kegiatan yang dikerjakan hari ini. Nah, seringkali pendekatan ini digunakan agar kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki dan bisa merespon suatu sikap pada saat ini juga. Lalu apa manfaatnya pendekatan ini di era new normal? Teknik mindfulness ini mulai banyak digunakan oleh praktisi psikolog, terutama di Amerika Serikat. Kenapa ini mulai banyak diterapkan dan mungkin bisa kita terapkan juga di saat kondisi saat ini ya, dimana kita menghadapi new normal. Banyak hal-hal yang sangat berbeda dengan masa lalu dan juga banyak hal yang tidak jelas di masa depan. Dengan adanya kita menerapkan mindfulness ini, maka kita bisa fokus di saat ini, di saat new normal ini. Kita siap menghadapi setiap kondisi yang ada tanpa merasa terbebani berlebihan atau mungkin mengalami stres. Ketika kita menghadapi new normal ini, kita yang menganggap, oh ini memang harus kita lakukan, menjaga hidup bersih, kebiasaan bersih memang kita harus lakukan karena keadaannya begini, tanpa merasa terbebani. Dan juga tidak ada istilahnya membandingkan dengan situasi yang kemarin. Enak ya kalau kemarin itu begini juga tidak membayangkan wah nanti begini terus gimana ya. Jadi tidak ada pemikiran akan masa lalu maupun bayangan-bayangan yang masa depan yang akan mempengaruhi kita menilai dan merespon apa yang saat ini terjadi. Nah, di saat ini ketika kita kita bisa mindfulness, maka di saat new normal ini kita akan siap dengan segala kondisi, apapun kejadian yang akan kita alami saat ini, maka kita akan siap untuk dan mampu merespon dengan benar. Lalu apa hubungannya mindfulness dengan zikir? Di dalam perspektif Islam sebenarnya mindfulness ini sudah ada. Secara sebenarnya untuk istilah mindfulness sendiri ini kan sebenarnya banyak berkembang dari agama Buddha, yaitu berkaitan dengan meditasi. Istilahnya berpikir fokus pada saat ini. Pada saat meditasi itu kita benar-benar tidak menilai ya. Kita benar-benar tidak takut akan masa depan, tapi kita relax, kita fokus ke diri kita, apa yang terjadi saat ini dan sebagainya. Nah, di dalam mindfulness ini, kalau di dalam Islam sebenarnya dalam saat kita melakukan ibadah, misalnya sholat dan sebagainya, sholat, zikir, itu sebenarnya kita dalam proses untuk menjadi mindfulness. Di saat zikir kan kita, di saat sholat misalnya kita khusyuk dengan sholat kita tidak memikirkan hal-hal di sekitar di luar sholat, tapi kita fokus ke sholat kita. Begitu juga di saat zikir itu kita sedang fokus untuk menghadap pada Allah, berdoa pada Allah akan kondisi saat ini. Nah, kita tidak memikirkan hal-hal yang lalu dan apa yang depan. Harapannya saat berpikir kita bisa mewujudkan mindfulness ini.
kita harus berzikir? Karena dengan berzikir dapat membangkitkan kembali pikiran bawah sadar kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pikiran bawah sadar kita memainkan peran yang lebih besar dibandingkan pikiran sadar. Persentasinya 90/10. Misalnya kita sedang mengaji, belajar di kelas, menyerap pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, seluruh aktivitas yang menggunakan pikiran sadar itu disebut tafakkur. Sedangkan zikir lebih dari itu semua, yaitu seluruh aktivitasnya menggunakan pikiran bawah sadar, seperti saat kita melafalkan Asmaul Husna. Dengan demikian, tafakkur diartikan sebagai berpikir, sedangkan zikir maknanya adalah mengingat dan merasakan. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, alam bawah sadar suka loh dibujuk dengan cara dibisiki. Kenapa bisa demikian? Karena di otak kita, khususnya lobus temporalis, terdapat program keilahian atau God spot. Nah, God spot ini biasa disebut dengan spiritual intelligence, dan di dalamnya terdapat Asmaul Husna. Baiklah, kita sekarang beralih ke otak. Di dalam otak kita ada listrik dan gelombangnya. Kemudian ada istilah yang namanya gelombang energi otak, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Gelombang tersebut telah memainkan perannya masing-masing. Ingin tahu lebih lanjutnya, bisa cek di YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Lalu apa hubungannya dengan kondisi new normal sekarang ini? Berikut sedikit penjelasannya. Jadi, sebelum diberlakukannya new normal, kita menjalani aktivitas di rumah aja, mulai dari belajar, bermain, bekerja, dan seterusnya. Dengan adanya new normal, lambat laun bidang pekerjaan dan pendidikan mulai terbuka, meskipun tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, saat new normal, gelombang delta di otak kita tidak maksimal karena kita cenderung berada di tahap beta atau kondisi aktif. Beda lagi ketika kita di rumah aja. Gelombang delta kita menjadi aktif, maka kondisi yang demikian itu dapat dijadikan sebagai penyembuhan alamiah karena kita dituntut untuk beristirahat total. Bayangkan saja jika new normal sekarang ini, kondisi gelombang otak kita kembali pada posisi beta, sehingga rentan terkena kecemasan dan stres. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kembali lagi dengan berzikir. Kalau kita berzikir, gelombang otak kita berada pada alfa dan theta. Artinya, kondisinya lebih rileks dan tenang. Makanya, kita dianjurkan untuk berbisik-bisik ketika berzikir agar mencapai kondisi yang demikian. Berkenaan dengan kondisi yang kemarin pandemi dan sebagainya, sebenarnya di dalam psikolog kami para psikolog itu sudah istilahnya ada layanan yang disediakan, yaitu bisa menghubungi langsung ke nomor 119 tekan 8. Layanan ini adalah layanan yang terpusat ya, bekerjasama dengan pemerintah, sehingga tidak akan memotong pulsa, karena memang ini layanan kerjasama antara pemerintah dan HIMSI berkaitan dengan adanya pandemi, dan insya Allah ini masih berlaku di saat new normal ini. Nah, selain itu, kalau yang berkaitan dengan situasi yang di IAIN Kediri sendiri, sebenarnya di bagian yang COVID itu juga ada layanan yang bisa menghubungi para psikolog yang ada di IAIN Kediri. Nah, sesuai dengan jam-jam yang memang sudah sepakati, yaitu pada jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Nah, layanan untuk IAIN Kediri lebih difokuskan ke masyarakat IAIN Kediri dan keluarga. Jadi dosen, pegawai, mahasiswa itu bisa mengambil layanan ini secara gratis. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita menerapkan mindfulness dalam situasi saat ini, di saat new normal. Nah, yang istilahnya hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa di COVID itu ada dalam artian memang ada virus ya yang dia menyerang manusia. Nah,
Kenapa kita diterapkan new normal bukan seperti masa-masa yang kemarin? Karena secara ekonomi kita harus terus bergerak, makanya itu kita diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah meskipun masih tetap dibatasi. Jika tidak begitu perlu, sebaiknya tidak keluar rumah. Terus selain itu, jika memang kita harus keluar rumah karena pekerjaan, maka kita harus menjaga menerapkan kehidupan bersih, dalam arti misalnya menggunakan masker, membawa hand sanitizer kemana-mana, karena belum tentu tempat di mana kita berada itu ada air dan sabun untuk cuci tangan. Kemudian memperhatikan ketika kita membeli makanan. Membeli makanan tidak dilarang, itu dibolehkan. Hanya saja ketika kita makan di tempat makan, itu yang sangat berisiko. Lebih baik bungkus dan bawa pulang, atau bungkus kalau memang bekerja berarti makan di kantor, bahwa bisa kita menggunakan peralatan makan sendiri. Kenapa? Karena di saat kita makan di warung atau di tempat makan, kita kan tidak mungkin makan pakai masker, kita harus lepas. Terus belum lagi kalau ternyata makan itu biasanya nggak hanya cukup makan, tapi ngobrol. Nah, satu kelompok ngobrol, kelompok yang lain ngobrol dan sebagainya. Nah, maka virus itu akan cepat menyebar. Bukannya kita takut akan kena virus, enggak, tetapi yang lebih kita takutkan adalah jika memang kita membawa virus. Bagaimana jika virus yang ada dalam tubuh kita menyebar ke orang lain? Nah, saya yakin mungkin beberapa teman-teman itu sehat dengan kesehatan yang tinggi, tidak mungkin jadi OTG, orang tanpa gejala dan baik-baik saja meskipun di dalam tubuhnya ada virus. Tapi bagi mereka yang mungkin di sekitar kita, belum tentu keluarga tapi masyarakat di sekitar kita, ada orang-orang yang lemah secara imun. Nah, makanya kita menjaga kebersihan itu bukan hanya untuk kita, keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat. Nah, terutama di daerah Jawa Timur cukup banyak orang dari orang-orang yang di rumah sakit dan sebagainya, pekerja di bidang kesehatan itu mereka kena. Memang istilah seperti ini, virus ini adalah kuasa Allah. Mau dia itu disebar oleh orang, dibuat istilahnya ada kata-kata memang dia sebagai senjata biologis dan sebagainya, tetapi di sini adalah bukti bahwa makhluk kecil yang diciptakan Allah ini bisa memporak-porandakan dunia. Nah, sebagai seorang hamba, ketika kita mindfulness, kita menyadari bahwa ini benar. Saat ini kita dalam kondisi yang sedang diuji oleh Allah. Saat ini kita dalam kondisi yang harus berusaha menerapkan kesehatan ini. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tidak ada ragunya kita menjaga kebersihan, baik bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik yang perlu terus kita jaga. Nah, sehingga kita harus siap merespon dengan tepat tanpa memikirkan enak di masa lalu yang gak ada virus, dan juga tidak membayangkan hal yang negatif atau mungkin berlebihan di masa yang akan depan. Dengan mindfulness kita siap menghadapi hari ini, kita berada di saat ini dan siap merespon dengan sikap yang tepat. Itu tadi sedikit info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa terapkan 3S: stay safe, stay healthy, and stay positive thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.